hari ini sebetulnya ada yang menyebut hari kejepit nasional, yaitu penanggalan tidak merah, tetapi kemudian terutama ASN itu diberi libur karena kemarin tanggal merah tanggal 26, kemudian kemarin 27 ya, ini 28, tidak tanggal merah tanggal 29 besok itu adalah tanggal merah. Maka kebijakan yang diambil adalah meliburkan dalam kurun waktu kalau tidak salah 5 hari ya. Nah, ini kalau berbicara tentang kesenjangan itu tidak hanya diukur dari ketimpangan pendapatan antar golongan, kemudian antar jenis pekerjaan. Nah, ini dari sisi hari kejepit nasional ini pun sebetulnya bisa mengindikasikan kesenjangan antar minimal antar profesi di masyarakat ya. Sejak kemarin itu 2 orang petani itu yang membungkuk sejak tadi pagi. Kelihatan nggak ini? Itu ada 2 ibu-ibu buruh tani yang menyiapkan tanam padi. Ini karena mulai ditanami padi itu ya tidak mengenal tanggal merah. Kalau libur, kalau misalnya hitungannya harian, ya konsekuensinya tidak dapat penghasilan pada hari di mana dia tidak masuk. Saya tidak tahu, mungkin belum ada ya penelitian mengenai ketimpangan antar golongan masyarakat berdasarkan penanggalan itu belum ada. Jadi kalau dari sisi ekonomi sebenarnya fenomena tanggal merah dan atau hari kejepit nasional itu semakin menunjukkan ketimpangan kesejahteraan. Kalau itu kita pahami secara lebih luas, tidak hanya masalah pendapatan, karena pendapatan ini hanya sebagian dari kesejahteraan. Nah, kalau diukur secara sepihak di kalangan ASN yang menikmati libur tanggal merah dan hari kejepit nasional itu secara sederhana bisa dipahami dengan pendapatan yang sama, maka dia mengalokasikan tenaga untuk bekerja itu lebih sedikit. Itu artinya lebih sejahtera gitu ya, karena pendapatan sama tetapi curahan unit kerjanya menurun. Ini tetapi kalau seperti buruh tani di sekitar sini ya, artinya juga yang ngomong ini sendiri juga begitu, artinya cuma saya agak berbeda. Mungkin kalau saya meliburkan diri itu juga tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang saya peroleh dari bos saya, karena ya ada agreement yang berbeda yang di luar hubungan buruh majikan pada umumnya. Tetapi secara umum buruh ya yang saya lihat dekat-dekat sini adalah buruh tani. Artinya ketika hari kejepit nasional itu kemudian mereka memutuskan libur, ya pada saat itu dia tidak memperoleh pendapatan. Nah, ini artinya jam kerja ini sangat melekat erat dengan sektor informal. Nah, ini sisi lain dari ketimpangan antar golongan masyarakat. Ya, ini sekedar deskripsi yang boleh jadi ada manfaatnya, boleh jadi juga tidak ada manfaatnya. Minimal kita semakin memahami bahwa kehidupan kaum buruh
terutama sektor informal itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih ya, dari siapa lagi kalau tidak dari awal presiden, yaitu Mr. Prabowo. Mungkin selama ini konsentrasi perhatian itu boleh jadi lebih condong ke sektor-sektor formal, sementara kita agak